I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tria, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton dengan NPM 0322012229 Prodi PGSD kelas 0. Oke, baik. Pada video ini saya akan menjelaskan kalian semua bagaimana sistem dan struktur penyusun tubuh tumbuhan, sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep lanjutan IPA SD yang diampu oleh Bapak Syamsur Rijal SPD MPD. Baik, jadi tumbuhan itu perkembangannya dimulai dari biji, kemudian kecambah. Setelah berkecambah akan menjadi tanaman vegetatif. Setelah menjadi tanaman vegetatif nantinya tanaman itu akan berbunga. Setelah berbunga berbunganya itu akan menjadikan buah. Setelah berbuah nanti akan menghasilkan lagi biji. Nah, bijinya itu akan berkecambah lagi. Nanti putarannya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti pada gambar ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Jadi dari biji lagi ke kecambah lagi ke tumbuhan vegetatif lagi, kemudian menjadi berbunga lagi itu tumbuhan, dan kemudian menghasilkan buah lagi, dan buahnya lagi itu menghasilkan lagi biji dan kembali seperti semula. Oke, jadi sekarang sudah paham kan bagaimana perkembangan tumbuhan itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan lagi bagian-bagian dari tumbuhan itu. Oke, kita akan bahas. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan sendiri itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Oke, ayo kita bahas. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, dimulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Akar juga berfungsi sebagai bagian-bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Dan kemudian akar juga itu terbagi dalam beberapa jenis. Bisa kita lihat pada gambar ini. Oke, jadi yang pertama itu kita akan bahas akar tunggang. Jadi akar tunggang itu dia seperti pada tanaman wortel, kacang hijau, kacang tanah. Bisa kita lihat ya, akarnya itu dia memanjang ke bawah, dia agak keruncing ke bawah ya. Jadi seperti itu akar tunggang bentuknya. Kemudian akar serabut. Akar serabut itu dia melebar akarnya. Banyak rambu-rambu akarnya juga. Misalkan pada tanaman pohon kelapa. Dan bisa kita lihat pada gambar ini bahwa bentuknya akar serabut seperti itu ya. Dia itu banyak memiliki serabut-serabut dan banyak akarnya. Beda dengan akar tunggal tadi ya. Jadi bisa kita bedakan kan bagaimana itu akar serabut dan akar tunggal. Nah, kalau akar gantung itu dia misalkan pada tanaman pohon beringin ya. Bisa kita lihat di pohon beringin itu kan kayak ada akar-akar yang di atas pohonnya itu yang menggantung-gantung. Nah, itu yang dinamakan akar gantung. Bisa dipahamkan teman-teman. Dan kemudian ada akar lekat. Nah, akar lekat ini beda lagi ya. Akar lekat dari namanya sendiri bisa kita simpulkan ya bahwa akar pelekat itu berarti dia melekat ya. Jadi misalkan nih pada tanaman sirih bisa kita lihat daun sirih itu kan dia melekat ya. Jadi melekatnya itu di tembok atau di dinding. Nah, itu yang dinamakan akar pelekat. Dia itu akarnya itu melekat ke tembok atau dinding-dinding begitu. Seperti halnya daun sirih. Dan kemudian akar napas. Jadi akar napas itu bisa kita lihat pada tanaman mangrove ya. Itu akarnya itu kan dia naik ke atas. Nah, itu dia kayak naik ke atas akarnya yang di tanah, cuman dia naik ke atas
akarnya, seperti halnya pada tanaman pohon mangrove ya. Nah, itu disebut sebagai akar napas. Oke, lanjut di pembahasan berikutnya ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral dan air serta zat makanan. Oke, batang juga itu terbagi dalam beberapa jenis, yaitu batang kayu, batang rumput, batang basah. Jadi batang kayu itu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Umumnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja, kursi. Contohnya pada pohon mangga, pohon jati, pohon jambu, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian batang rumput, teksturnya itu lunak, punya ruas yang jelas atau garis-garis, dalamnya berongga, misalkan pada tanaman padi dan jagung. Kemudian selanjutnya ada batang basah. Jadi batang basah itu teksturnya lunak, banyak mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Misalkan pada tanaman eceng gondok, bayam, keladi. Nah, selanjutnya kita masuk bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Dan kenapa kebanyakan daun itu berwarna hijau? Karena daun itu mengandung zat klorofil atau disebut dengan zat hijau daun. Makanya kebanyakan daun berwarna hijau. Dan kemudian daun juga memiliki struktur dan bentuk, yaitu struktur daun, ada helai daun, ada tulang daun, ada pelepah, ada tangkai daun. Bisa kita lihat ya pada gambar ini. Dan kemudian bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun yaitu ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar. Yang menyirip itu misalkan kita lihat pada daun bunga mangkok ya, itu bentuk tulang daunnya itu dia menyirip. Dan kemudian yang menjari misalkan pada daun singkong atau daun pepaya ya, itu daunnya itu dia menjari begitu ya, kayak bentuknya jari manusia. Dan kemudian sejajar. Nah, daun yang bentuk sejajar itu misalkan pada daun jagung, daun padi, alang-alang, dan masih banyak yang lain. Kemudian bentuk daun yang melengkung misalnya pada daun eceng gondok, daun sirih, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sekarang kita masuk bagian tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Jadi bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Dan bunga juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada mahkota. Mahkota itu dia tempatnya paling atas sekali dan fungsinya itu untuk melindungi kuncup bunga dan bagian-bagian lainnya dari gangguan luar ya, kayak hewan-hewan begitu. Kuncup itu apa sih? Kuncup itu adalah tunas bunga ya. Jadi kemudian yang kedua ada kepala sari. Nah, kepala sari ini itu dia setelah mahkota, dia itu fungsinya untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar juga ya, dari gangguan hewan-hewan. Kemudian 3 ada benang sari. Nah, benang sari ini sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kemudian ada kepala putik, yaitu fungsinya untuk mengeluarkan lendir yang mengandung protein, gula, dan zat organik. Dan kemudian ada tangkai putik. Tangkai putik itu dia sebagai tiang penghubung antara kepala putik tadi dan juga bakal buah. Bakal buah itu apa sih? Jadi bakal buah itu adalah ovarium ya, yang berfungsi untuk menyimpan sel telur dari bunga itu. Oke, lanjut bakal biji. Jadi bakal biji ini akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi, dan fungsinya
itu melindungi dan menjadi pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Lalu ada kelopak. Kelopak itu adalah perhiasan dari bunga itu ya. Jadi fungsinya untuk melindungi bunga yang muda dan kuncup bunga ketika sedang berkembang. Lanjut, kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga ini adalah tempat melekatnya mahkota bunga dan komponen lainnya, yaitu sebagai pondasi bunga setelah tangkai bunga. Dan kemudian selanjutnya ada tangkai bunga. Jadi tangkai bunga itu dasar dari bunga itu sendiri dan sebagai penyongkong bunga dan juga tempat tumbuhnya mahkota bunga. Jadi kalau tidak ada ini tangkai bunga, berarti mahkota bunga juga tidak ada dan bunganya juga tidak akan ada. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Dan buah juga memiliki bagian-bagian ya, yaitu ada tangkai. Tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting ataupun dahan. Kemudian ada daging buah, yaitu bagian buah yang dapat kita makan ya. Kemudian ada biji, yaitu bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Dan pada umumnya kebanyakan biji buah itu tidak bisa dimakan kebanyakan, tapi ada juga yang bisa beberapa, misalkan kayak jambu batu dan ada juga beberapa. Kemudian kulit buah. Nah, kulit buah ini dia berada di paling luar buah dan sebagai pelindung dari buah itu sendiri. Kulit buah juga ada yang bisa dimakan dan ada juga yang tidak bisa dimakan. Misalkan kalau yang bisa dimakan itu kayak apel, jambu batu, dan lain-lain. Kalau yang tidak bisa dimakan itu misalkan pisang, mangga, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, lanjut bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan, hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, ini adalah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri ya, yaitu akar sebagai penyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Ada batang untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Lalu daun, yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Kemudian buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, jadi kita sudah tahu ya fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Kemudian manfaat tumbuhan itu bagi makhluk hidup, yaitu diantaranya sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida, kemudian sebagai produsen atau penghasil makanan, dan juga sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Lalu tumbuhan juga dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan, dan juga tumbuhan bisa dijadikan sebagai hiasan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sistem dan struktur penyusun tumbuh-tumbuhan. Apabila ada kesalahan-kesalahan saat penjelasan tadi, saya minta maaf. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini untuk pembahasannya. Kurang lebih mohon maafkan. Bila itu aku wassalamualaikum.